Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Mawarni dari PGSD 02 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 12 teori belajar yang digunakan dalam pembelajaran matematika di SD. Yang pertama yaitu teori Brunner, yaitu di mana proses belajar anak itu ada tiga tahap. Yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga simbolik. Nah, contohnya adalah di sini saya memiliki benda yang konkret. Nah, yang pertama tahap enaktif yaitu dua pewarna ditambah dengan 3 pewarna. Nah, peserta didik disuruh menghitung ada berapa jumlahnya. Lalu yang tahap ikonik di mana nanti guru menampilkan gambar dengan semisal ada gambar 2 pewarna dan 3 pewarna. Nah, di situ dijumlahin dan peserta didik disuruh menghitung tapi menggunakan gambar. Nah, dari pembayangan tersebut yaitu visual imaginary. Siswa dapat melakukan penjumlahan dengan gambar. Dan yang tahap simbolik yaitu menggunakan lambang bilangan seperti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang kedua yaitu teori Piaget, di mana tahap perkembangan anak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sensorik motorik, yang kedua operasional konkret, yang ketiga operasi konkret, yang keempat operasi formal. Contohnya, saya beri pertanyaan kepada peserta didik. Saya memiliki 12 balok yang berwarna. Nah, 8 balok berwarna merah dan yang 4 berwarna hijau. Lalu saya beri pertanyaan kepada peserta didik, balok berwarna apa yang paling banyak? Dan peserta didik pasti akan menjawab balok yang berwarna merah. Teori yang ketiga yaitu teori Dienes, yaitu tahap belajar anak terbagi menjadi 6. Yang pertama bermain, yang pertama bermain bebas, yang kedua permainan, yang ketiga penelaan kesamaan sifat, yang keempat representasi, yang keenam simbolisasi, yang keenam formalisasi. Contohnya, saya ambil yang penelaan kesamaan sifat, di mana nanti semua peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Ini permainannya blok logik, di mana peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu kelompok persegi dan yang kelompok kedua yaitu persegi panjang. Lalu dari kelompok masing-masing mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda yang mereka miliki. Lalu yang keempat ada teori Vygotsky, di mana ada 2 teknik scaffolding, yaitu memutuskan masalahnya sendiri atau sedikit-sedikit bantuan dikurangi. Contohnya, seorang siswa membuat kesalahan dalam mengerjakan soal matematika. Lalu guru tidak langsung memberitahu di mana letak kesalahannya, tetapi guru harus membimbing atau menuntun anak peserta didik tersebut, dan nanti peserta didik akan mengetahui di mana letak kesalahannya. Lalu teori yang kelima yaitu teori Van Hils, di mana dalam teori ini ada 5 tahap, yaitu pengenalan, analisis, deduksi atau menarik kesimpulan, akurasi. Lalu contohnya adalah guru memperlihatkan gambar persegi panjang dan guru menjelaskan sifat-sifat dari persegi panjang tersebut, dan rumus-rumusnya, bagaimana cara mencari luasnya, kelilingnya, dan lain-lain. Nah, nanti setelah akhir pembelajaran, peserta didik disuruh maju dan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari itu. Yang keenam yaitu teori Bandura, di mana dalam teori Bandura itu belajar melalui meniru hal-hal yang baik. Contohnya, guru harus berpenampilan yang sopan biar peserta didiknya mencontoh dengan berpenampilan yang sopan, rapi. Yang ketujuh yaitu teori Brunel, di mana latihan dan menghafal. Contohnya, peserta didik disuruh menghafalkan perkalian 1 kali 1 sama dengan 10 sampai 1 kali 10 sama dengan 10. Yang kedelapan ada teori Scheme,
di mana konkret sama dengan hafalan dan abstrak sama dengan bermakna. Contohnya sama seperti yang Browner, yaitu peserta didik disuruh menghafalkan perkalian. Yang kesembilan yaitu ada teori Skinner, di mana pujian atau teguran. Contohnya, anak bisa menjawab atau menyelesaikan soal matematika dengan baik. Guru memberi pujian seperti, iya nak, bagus, tingkatkan lagi belajarnya. Atau kalau peserta didik membuat kesalahan, guru memberi peringatan atau teguran. Yang ke-10 ada teori Gagne, di mana tipe belajar ada 8, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan, dan pemecahan masalah. Contohnya, saya ambil yang belajar isyarat. Jika seorang siswa mendapat komentar bernada positif dari guru matematika, maka peserta didik secara tidak langsung akan menyukai pembelajaran matematika, begitu juga sebaliknya. Lalu yang ke-11 ada teori Thorndike, di mana berhasil sama dengan puas sama dengan dia akan sukses. Yang kedua, gagal sama dengan tidak puas sama dengan dia akan melampiaskan hal tersebut. Contohnya, peserta didik diberi soal latihan matematika secara rutin supaya peserta didik bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, dengan diberinya soal secara rutin tadi, peserta didik akan berhasil, akan terlatih, dan dia akan sukses. Lalu yang ke-12 ada teori Ausubel, di mana menekankan pada belajar menghafal. Teori ini sama dengan teori Browner dan teori Scheme. Contohnya sama, guru memberikan tugas menghafal perkalian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.